Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membuat video tentang eh, kebangkitan nasional dan lahirnya kesadaran bangsa. Nah, di bagian pertama saya akan membahas tentang latar belakang munculnya kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi penderitaan rakyat selama masa penjajahan Belanda yang menimbulkan kelatar belakangan dan di berbagai aspek kehidupan. Penindasan ini memicu keinginan untuk merdeka, meski perlawanan awal masih bersifat lokal dan mudah dipatahkan. Perubahan besar terjadi saat Belanda menerapkan politik etnis pada awal ke-20 yang membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Pendidikan ini melahirkan kaum terpelajar yang mulai menyadari pentingnya persatuan dan memunculkan pemikiran nasionalis yang terorganisasi. Selain itu, gerakan kemerdekaan di negara lain seperti India, Mesir, dan Filipina ikut menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia. Ide tentang hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat menyebar melalui media cetak dan toko pergerakan yang dengan dunia luar. Media massa seperti Medan Prajaji dan Reja Muir berperan penting dalam menyebarkan ide nasionalisme dan membangkitkan kesadaran kolektif. Nah, kebangkitan ini juga ditandai dengan munculnya organisasi modern seperti Budi Utomo, Masyarakat Islam, dan Indiskek Partij yang menjadi wadah perjuangan kolektif melawan penjajahan. Organisasi-organisasi ini merupakan konsep bangsa dan nasionalisme Indonesia. Dengan demikian, kebangkitan nasional lahir dari kombinasi penderitaan kolonial, kemajuan, pendidikan, pengaruh luar, kekuatan media, dan organisasi pergerakan. Nah, semua faktor ini menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam tonggak penting dalam sejarah bangsa. Berikut berdirinya Budi Utomo, organisasi pergerakan awal. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang dianggap sebagai tonggak lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Soetomo bersama para mahasiswa Batavia. Batavia organisasi ini menandai perubahan besar dalam pola perjuangan rakyat Indonesia. Dari sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan menjadi perjuangan intelektual dan nasional. Tanggal berdirinya Budi Utomo kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena dianggap sebagai awal mula munculnya kesadaran bangsa, berbangsa dan bersatu melawan perjuangan. Berikut Sumpah Pemuda dan Semangat Persatuan. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa monumental dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dalam sebuah kongres pemuda yang dihadiri oleh sebagai organisasi kepemudaan di seluruh perjuangan Nusantara. Kongres ini merupakan tonggak penting yang mempertegas semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperjelas arah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dalam kongres tersebut, para pemuda dari sebagai suku, bahasa, dan agama menyatakan suatu ikrar bersama yang kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang berisi komitmen untuk bertahan air satu, bangsa satu, dan berbahasa satu di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dengan NIM 24014142555.
Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang poin-poin penting tentang kebangkitan nasional dan lahirnya kesadaran berbangsa dengan fokus pada peran media, pendidikan, dan kaum intelektual dengan mata kuliah konsep dasar IPS. Nah, kebangkitan nasional dan lahirnya kesadaran berbangsa. Satu, latar belakang kebangkitan nasional itu ada 3. Yang pertama, terjadinya kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Yang kedua, munculnya rasa persatuan dan identitas sebagai satu bangsa. Yang ketiga, terpicu oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Nah, adapun tentang peran media dalam kebangkitan nasional itu ada 4. Yang pertama, media cetak seperti surat kabar dan majalah menjadi sarana penyebaran ide-ide nasionalisme. Yang kedua, media memperkenalkan gagasan tentang kemerdekaan, persatuan, dan identitas bangsa. Yang ketiga, media menjadi alat komunikasi untuk menyatukan berbagai kelompok dan menyebarkan informasi perjuangan. Yang terakhir, yang keempat, contoh media seperti surat kabar atau bisa dibilang Medan Prijaji, Sinar de Jawa, dan Poesara Melayu. Nah, adapun tentang peran pendidikan. Peran pendidikan itu ada 4 poinnya. Yang pertama, pendidikan modern memperluas wawasan dan kesadaran rakyat tentang pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Yang kedua, lembaga pendidikan menjadi tempat tumbuhnya ide-ide kebangsaan dan pemikiran kritis. Yang ketiga, pendidikan membentuk karakter dan moral bangsa yang berorientasi pada kebangkitan nasional. Yang terakhir, yang keempat, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan pemimpin bangsa masa depan. Yang terakhir, peran kaum intelektual. Ada 4 poin. Yang pertama, kaum intelektual sebagai pelopor gerakan kebangkitan nasional. Yang kedua, mereka menulis karya-karya yang membangkitkan semangat nasionalisme dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang ketiga, kaum intelektual mengorganisasi pergerakan politik dan sosial seperti berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Yang terakhir, yang keempat, intelektual berperan menghubungkan ide-ide barat dengan nilai-nilai lokal untuk membangun kesadaran berbangsa. Oke, yang terakhir, hasil dan dampak kebangkitan nasional ada 3 poin. Yang pertama, terbentuknya kesadaran kolektif sebagai bangsa yang satu. Yang kedua, munculnya organisasi-organisasi nasional yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, penguatan rasa persatuan dan identitas nasional yang menjadi modal dasar kemerdekaan Indonesia rakyat. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
Indonesia.